Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare, kembali menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Ketua Pengadilan Negeri Parepare Haji Samsidar Nawawi bersama jajarannya turun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi pelayanan berbasis online. Penyebar luasan informasi ini dibantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dalam rangka mensukseskan pengenalan inovasi aplikasi yang dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Parepare pada Selasa 7 Juli 2020 bertempat di Pasar Lekesi Kota Parepare, Ketua Pengadilan Negeri Parepare Ibu Samsidar Nawawi SHMH bersama rombongan melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait inovasi aplikasi yang ada di Pengadilan Negeri Parepare. Ketua Pengadilan Negeri Parepare Samsidar Nawawi mengatakan kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui tentang aplikasi yang ada di Pengadilan Negeri Parepare. Pasar sebagai salah satu tempat keramaian di Kota Parepare dinilai menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dibantu oleh pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Sosialisasi aplikasi Pengadilan Negeri Parepare yang dikhususkan untuk masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini ada dua inovasi yang kami sosialisasikan, yaitu Sipare dengan pengaduan online. Ini maksudnya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan-pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Parepare. Mereka tidak perlu datang ke pengadilan, tetapi dengan menggunakan aplikasi Sipare ini, mereka bisa bertanya secara online apa saja mereka bisa tanyakan, nanti petugas kami menjawabnya juga secara jam 16.30. Jadi begitu ya. Jadi ada yang kedua itu juga pengaduan online. Ini masyarakat bisa mengadukan jikalau dia merasa menemukan ada aparat pengadilan atau ASN dari pengadilan, warga pengadilan yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum, maka dia bisa melakukan pengaduannya secara online. Tidak perlu datang ke pengadilan, tetapi dengan menggunakan HP masuk ke dalam website Pengadilan Negeri Parepare, dia sudah bisa mengadukan hal tersebut. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Program web seminar webinar sukses digelar dengan menggunakan video conference dan live streaming. Sebanyak kurang lebih 500 partisipan turut mengikuti kegiatan tersebut secara live streaming yang terdiri dari kalangan siswa tingkat SD dan SMP serta didampingi oleh orang tua dan guru masing-masing. Berikut informasi selengkapnya. Jadwal di rumah belajarkan bagi siswa masih diperpanjang. Hal tersebut mendorong Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan menggagas program web seminar atau webinar dengan menghadirkan siswa, orang tua dan guru. Dengan menggandeng organisasi yang dibina yakni Majelis Anak Soleh, kegiatan webinar sukses digelar dengan dihadiri kurang lebih 500 partisipan yang terdiri dari kalangan siswa tingkat SD dan SMP serta didampingi orang tua dan guru masing-masing. Webinar menggunakan video conference yang juga live streaming di akun YouTube ini juga bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare. Webinar berbagi ceria perkuat iman dan imun menghadirkan 4 orang narasumber yang mampu menyajikan dan mengulas tema yang diusung, yakni dari Rumah Imanku Teguh, Imunku Kuat. Keempatnya adalah Muhammad Saleh, Wakil Rektor IAIN yang juga Ketua Majelis Anak Soleh Parepare dengan materi Majelis Anak Soleh Menuju Generasi Emas.
Selanjutnya Haji Muhammad Humaydi Hatta, juara tahfiz internasional yang kini diamanahkan sebagai pembina PPTQ Al-Imam Al-Jazari Takalar. Humaydi membawakan materi berjudul Bimbingan Praktis Hafalan Surah Pendek, serta Muhammad Haromain, Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Parepare, yang menyajikan materi Orang Tua Membahagiakan Anak Sukses Dunia Akhirat. Adapun pembicara kunci pada kegiatan ini yakni Ibu Haja Erna Rashid Taufan yang juga Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus pembina Majelis Anak Soleh Parepare yang mengulas tentang peran orang tua dalam pendidikan ketauhidan generasi Qur'ani. Karena sudah beberapa kali saya rintis, tetapi karena kita saling sibuk akhirnya tidak. Nah, pandemi lah yang membuat saya bisa ketemu semua pengurus Majelis Anak Soleh hari ini sekarang. Dulu tidak bisa ketemu begini. Saya sudah bilang, tolong minta semua HP-nya ketua-ketua Majelis Anak Soleh itu, biar nanti dakwah kita bisa masuk situ. Tapi belum Pak Dokter ya. Nanti setelah sini, semua kalau ada yang ber-HP atau tidak ber-HP, tidak apa-apa, pakai HP orang tuanya saja. Sekarang dengan pandemi ini, HP 1 bisa di 2, jadi bisa ada pesan di situ dari ibunya kah atau apa ya, bisa lihat pesan-pesan dari Majelis Anak Soleh. Nanti secara rutin kita dulu kirimkan yang gampang-gampang dicerna anak-anak kita, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan ketuhanan, ketauhidan. Ini intinya dari masalah kita. Acara yang mampu menarik perhatian dan antusias partisipan ini dipandu Sekretaris Majelis Anak Soleh Parepare, Haji Muhammad Dahlan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Di tangan ibu-ibu rumah tangga yang bermukim di sekitar wilayah Cempai, kerang yang biasanya hanya menjadi sampah di pinggir pantai dapat menjadi sebuah berkah penghasil pundi-pundi rupiah. Limbah kerang ini disulap menjadi barang yang indah dan bernilai. Produk kerajinan kerang merupakan salah satu komoditas perikanan yang kini lebih populer dan banyak diperdagangkan di pasar domestik maupun ekspor. Seperti yang sudah diketahui, kota Parepare telah dikenal dengan olahan limbah kerangnya yang disulap menjadi barang mewah, seperti perhiasan, cenderamata, dan lain-lainnya. Di sisi lain, kerajinan kerang ini telah menjadi sumber ekonomi dari sebagian ibu rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh kelompok Bunga Mekar 1 yang terletak di Cempai, Kecamatan Soreang. Dibawahi pembinaan dari Sri Kandi, penyuluh Dinas Perikanan Kota Parepare, kelompok ini telah sukses memasarkan produknya hingga keluar Pulau Sulawesi seperti Pulau Kalimantan. Hal tersebut diungkapkan sekretaris dari kelompok Bunga Mekar 1 Ibu Siti Hadijah. Dirinya mengungkapkan kelompok yang telah berdiri sejak 2014 awalnya hanya berhasil membuat beberapa kerajinan dari kerang. Namun seiring dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Parepare, kini dirinya bersama kelompoknya telah berhasil membuat ribuan hasil hiasan kerajinan tangan. Siti Hadijah mengakui dengan adanya produk yang bisa mereka pasarkan ini mampu membantu perekonomian dari ibu-ibu sekitar dan membantu menyekolahkan anak mereka dari hasil pemasaran kerajinan kerang tersebut. Sejak kapan Bu ini bikin kerajinan kerang? Kami mulai dari 2014. 2014 Bu. Itu waktu awalnya itu sanggup berapa banyak dibikin Bu? Kami itu cuma 1 sampai 3 buah yang 1 dibuat. buah. Iya. Kalau sampai sekarang ini sudah bagaimana Bu? Sampai sekarang mungkin sudah melebihi dari sudah banyak Bu ya? Sudah banyak, kami belum bisa, karena kan setiap bulannya biasa ada yang lain lagi, model baru lagi kita ambil. Karena kalau itu yang model-model lama itu mungkin orang sudah bosan, jadi otomatis kami putar otak bagaimana bisa dapat yang model baru lagi supaya orang tertarik membeli. Ini untuk bahan bakunya sendiri Bu, dari mana Bu ini? Ini bahan bakunya pengiriman dari Wakah, Pindrang, ada dari Polmas, ada juga yang dari Baru, juga ada dari Bali yang kerang putih. Oh, kerang putih Bu ya? Iya. Kalau ini tingkat kesulitannya apa sih Bu yang? Kalau tingkat kesulitannya itu pemotongan. Pemotongan Bu ya? Pemotongan yang lebih sulit karena itu harus satu-satu dan otomatis harus teliti. Kapan-kapan tidak teliti itu tangan bisa di luka. Luka Bu. Ini kalau pengiriman sekarang sampai di mana Bu? Pengiriman sekarang kadang dari kalau pengiriman yang bulan lalu kadang ke Kalimantan, keluar kadang ke Semarang juga. Oh, sudah keluar pulau Bu ya? Iya, sudah keluar pulau. Ini kalau sekarang pekerjanya dari mana saja Bu kita ambil pekerja ini? Pekerja sini ibu-ibu rumah tangga. Daerah
pasisir juga. Itu kenapa sih mengambil keluarga sekitar? Kan ibu rumah tangga itu biasanya tidak, maksudnya enggak kayak pekerja-pekerja yang lain PNS. Untuk dia membantu, kan ada waktunya sedikit. Untuk membantu perekonomian warga. Ya, untuk membantu juga perekonomian. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.